Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan. Seperti biasa nih pemirsa, kita akan senantiasa menceritakan kisah-kisah keteladanan dari sosok ya orang-orang yang Allah pilih untuk mendampingi atau untuk hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut, ya, Masya Allah. Inilah yang akan kita ceritakan di kesempatan kali ini. Seperti biasa pemirsa, hari ini kita akan ceritakan sosok seorang wanita kembali. Ya, wanita yang satu ini pemirsa, kalau kita lihat ini wanita yang pemberani ini, ya. Berani menjidal, istilahnya, beradu argumen dengan pembesar-pembesar Quraisy loh. Di antaranya Abu Lahab ini babatnya pemirsa. Tapi pemirsa, ya kenapa dia berani? Karena dia memang memiliki kedudukan dan memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Makanya hari ini kita akan menceritakan sosok wanita yang bernama Arwa binti Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini sosok Arwa bin Abdul Muthalib ini adalah bibi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Makanya sanadnya sama dia. Dia adalah salah satu saudari dari ayah Nabi SAW yaitu Abdullah. Kalau bahasa Arabnya itu dia amahnya Nabi, yaitu bibi Nabi SAW dari pihak ayah. Nah, jadi pemirsa, walaupun ada beberapa pendapat para ulama katanya bibi Nabi itu dari pihak ayah, amahnya Nabi itu yang masuk Islam itu cuma Sofia gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi ini pemirsa, pendapat tersebut dibantah karena adanya riwayat yang menyatakan bahwasannya Arwa ini telah berikrar untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan memang sejarah mencatat namanya dengan tinta emas pemirsa. Artinya dia adalah termasuk orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa, kalau kita lihat kembali, jadi Arwa binti Abdul Muthalib ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sejarahnya dia pernah menikah itu 2 kali pemirsa. Suami yang pertama itu bernama Umair dan suami yang kedua itu bernama Arta. Nah, dari suami yang pertama itu lahirlah seorang anak yang bernama Tulaib, Tulaib bin Umair. Nah, sementara dari pihak suami yang kedua itu lahir seorang putri yang bernama Fatimah. Nah, jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah Islamnya dari sosok bibi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini tidak lepas dari sosok sang putra tadi, si Tulaib bin Umair. Ini pemirsa, ini perlu sampean catat nih, bahwasannya hendaklah walaupun kita adalah seorang anak, kita tidak melupakan mendakwahi orang tua kita dengan cara yang hikmah. Ini pemirsa. Nah, contohnya pemirsa, yaitu kisah dari Islamnya Arwa binti Abdul Muthalib. Jadi kisahnya begini pemirsa, saya kisahkan di kesempatan kali ini. Kisahnya itu tahulah kita kan, bahwasanya sabiqunal awalun itu, Masya Allah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam itu tantangannya luar biasa pemirsa. Luar biasa. Nah, jadi Alkisah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tulaib ini sudah masuk Islam duluan, masuk Islam, beliau belajar di
Darul Arqam. Karena dulu orang Islam itu hanya bisa mengambil ilmu dari Nabi SAW di rumah atau di Darul Arqam tadi, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya setelah Islam Tulaib bin Umair, dia pun kembali dan mencoba untuk mengajak ya ibunya. Nah, mengajak sosok ibunya. Kemudian dia nggak takut nih pemirsa. Biasa kan kalau anak nih wah takut direpeti lah nih kalau tiba-tiba aku ketahuan ini kayak gini. Akidahku beda pula aku sama emakku. Aduh gawat ini nanti bisa kena marah. Tapi sosok ya dari Tulaib bin Umair ini dengan berani dia mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, sesungguhnya aku telah mengikuti agamanya Muhammad." Apa respon dari seorang Arwah binti Abdul Muthalib ketika mendengar bahwasanya putranya ya telah mengikuti agamanya Rasulullah SAW ketika itu? Kemudian dia berkata, "Wahai anakku, wahai putraku, memang sudah selayaknya lah kau itu ya menemani ya ataupun membantu anak dari pamanmu." Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibunya enggak marah. Ya, ternyata ibunya enggak marah ketika itu. Dia meridhoi. Kemudian apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh sosok Tulaib, "Kalau begitu, wahai ibu, apalagi yang menghalangimu untuk kau tidak mengikuti jejakku untuk mengikrarkan bahwasannya engkau bersyahadat, engkau masuk ke dalam agama Islam?" Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada keraguan ketika itu. Masih ada keraguan di dalam hati dari seorang Arwah gitu. Kemudian anaknya tadi mengatakan, si Tulaib tadi, "Bukankah saudaramu Hamzah itu sudah masuk ke dalam agama Islam?" Wow, tambah kuat nih. Ya juga, mikir juga nih ibunya tadi. Benar juga. Ini Hamzah juga udah masuk ke Islam, ya kan? Kemudian dikatakan lagi oleh ibunya, "Kalaulah aku bisa berbuat seperti layaknya laki-laki tersebut, ya, aku pasti akan sudah mengikutinya lah." Tapi pemirsa, kemudian, "Kalau begitu wahai ibu, apalagi yang menghalangimu? Wahai anakku, nantilah kita tunggu nanti saudari-saudariku yang lain," kata Arwah. Nunggu nanti saudarinya yang lain. Kalau udah saudarinya ada yang buka cala, udah ada yang buka tempat, istilahnya dia bakalan manut gitu pemirsa. Tapi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang disampaikan oleh anaknya, bersikeras anaknya, "Wahai ibu, sesungguhnya aku menginginkan dirimu untuk langsung menjumpai Muhammad dan kau bersyahadat di hadapannya Muhammad." Melihat keseriusan dari sosok anaknya untuk mengajaknya dalam keislaman, akhirnya keraguan yang selama ini ada dalam hati Arwah binti Abdul Muthalib, ia buang, ia campakkan, dia tanpa ragu mengikrarkan di hadapan anaknya, "Kalau begitu wahai anakku, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah." Akhirnya Arwah binti Abdul Muthalib masuk ke dalam agama Islam, didakwahi oleh sang putra. Luar biasa. Nah, bagaimanakah kisah kelanjutan dari sosok Arwah binti Abdul Muthalib ini pemirsa? Jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi, tetap bersama kami di Kisah Teladan. Pemirsa, kita kembali lagi di Kisah Teladan dan kita masih bercerita tentang sosok wanita yaitu Arwah binti Abdul Muthalib. Nah, jadi pemirsa, ceritanya tadi udah sampai bahwasanya akhirnya Arwah binti Abdul Muthalib
masuk ke dalam agama Islam, ya, berkat hidayah yang Allah berikan kepadanya lewat wasilah sang putra, yaitu Tulaib bin Umair. Ketika itu dia ajak sang ibu untuk memeluk agama Islam. Akhirnya sang ibu pun terbuka hatinya, membuang rasa keraguannya, membuang rasa ketakutannya, ya, hantu-hantu yang menghantuinya bahwasannya nanti kalau kau masuk Islam, kamu nanti bakal kena intimidasi dari saudara-saudaramu, dari bangsa Arab semuanya. Akhirnya dibuang semua tanpa ragu. Ya. Sosok Arwa binti Abdul Muthalib pun masuk dalam agama Islam. Ini pelajaran banget nih buat para anak-anak yang alhamdulillah telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kiranya jangan pernah putus asa untuk mendakwahi orang-orang tercinta kita, orang-orang terdekat kita, ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita. Tugas kita itu cuma berusaha, pemirsa. Sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat pemirsa, sampean ngajaknya jangan ngotot. Tentunya dengan cara yang hikmah. Ya, seperti halnya sosok Tulaib, ya, putra dari Arwa binti Abdul Muthalib. Memiliki beberapa argumen. Kenapa ibu enggak mau masuk ke Islam? Bukannya saudaramu Hamzah. Hamzah ini terkenal sangar, pemirsa. Tahulah sampean, julukannya aja ngeri, singa Allah. Singa itu enggak ada singa yang apa, pemirsa? Yang giginya tumpul. Singa itu ibaratnya tuh serem. Besar badannya. Brewokan, giginya besar, taring melulu gitu. Dahsyat. Yang itu aja udah masuk Islam, singa Allah, Hamzah. Orang pun dengar nama Hamzah gemeteran. Terus apa yang menghalangi ibu? Apa yang menghalangi ibu untuk masuk ke dalam agama Islam? Wong Hamzah aja udah masuk Islam. Nunggu saudari-saudari yang lain, nggak usah. Hari ini, ayo kita jumpai Rasulullah. Ayo kita jumpai Nabi Muhammad. Di depan Rasulullah, ibu ikrarkan bahwasannya ibu masuk ke dalam agama Islam. Bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Karena nengok keseriusan dari sang putra, akhirnya tanpa ragu, tanpa bimbang, gak nunggu besok-besok, gak nunggu masuk gaji di ATM, langsung dia mengikrarkan keislamannya. Masya Allah. Luar biasa. Tanpa ragu, pemirsa. Dan Islamnya itu bukan Islam ecek-ecek. Islam, udah Islam takut aku nanti nggak ngomong-ngomong sama orang lain, takut terintimidasi. Enggak, pemirsa. Enggak takut. Aduh nanti payahlah, nggak enak aku sama abangku Abu Lahab nggak suka sama Muhammad. Nggak ada cerita. Yang ada, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, itu ada kisah. Kisahnya itu pada suatu hari Rasulullah itu dihina, ya, dikerjain sama orang-orang Quraisy kafir. Di antaranya itu ada Abu Jahal. Abu Jahal ini, kalau udah cerita Abu Jahal ini sundukan, pemirsa. Ini menghalangi dakwah Rasulullah, ya, menghasut orang untuk menghalangi Rasulullah. Pokoknya gitu-gitulah hingga akhirnya dia menzolimi Rasulullah. Jadi si Tulaib, ya, bin Umair itu putra dari Arwa, ya, binti Abdul Muthalib, dengar bahwasanya Rasulullah itu diganggu sama Abu Jahal. Ya, Abu Jahal masih duduk-duduk ngumpul guyon, ya, cekikian sama konco-koncone, sama teman-temannya. Didatangi, dia Abu Jahal. Nampak Abu Jahal tanpa ragu, pemirsa. Ini sedupnya si Tulaib nih. Enggak takut-takut, pemirsa. Itu mau dia orang tua kayak, mau dia pembesar Quraisy kayak, enggak peduli siapa yang ganggu Rasulullah, ya, tempeleng. Tulaib, tanpa ragu langsung didatangi. Dia Abu Jahal. Kue Abu Jahal. Pang, tempeleng sekali, pemirsa. Bukannya cuma keceblek kayak nyeblek nyamuk, enggak.
Sampai bonjrot Abu Jahal digas sama Tulaib bin Umair pemirsa. Oh. Waduh, apa iki? Kowe ganggu Muhammad Rasulullah kan? Memang kowe manusia durjana kowe, orang duwe akal kowe. Keproke pemirsa. Karena di situ rame kanca-kancanya Abu Jahal pemirsa. Yo dipisah-pisah. Wes ono apa? Di antaranya itu adalah terselip paman dari Tulaib, ya. Yaitu siapa? Abu Lahab. Sopo iki? Oh, walah ponakane dhewe rupake. Keponakannya sendiri yang melakukannya. Akhirnya dipisah, ya. Oh, gue memang ponakan buat isin, gawe isin keluarga gue, buat malu-maluin gue. Wong tuwek mbok tempeleng nang ngarepe wong rame, piye lho? Marah Abu Lahab. Kowe tak aduhi kowe karo mbokmu. Tak adukan kamu sama ibumu. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibawa nih Tulaib di hadapan Arwah. Arwah! Woi Arwah! Oh. Arwah sih di belakang pemirsa. Akhirnya ditengok, saudaranya ternyata kakangnya Abu Lahab pemirsa. Ono apa? Ada apa? Mbok lihat nih kelakuan anakmu, ngisini, malu-malui Abu Jahal lagi guyon, lagi kumpul-kumpul nang ngarep kanca-kancane ditempeleng karo bocah iki. Ya, Abu Jahal masih kumpul-kumpul sama teman-temannya. Tiba-tiba nih orang datang di tinjunya Abu Jahal sampai bonjrot. Kan malu-malui. Mau tak gas ini ponakanku sendiri, anakmu. Kata Abu Lahab sama saudarinya. Kemudian apakah respon perkataan dari sosok Arwah binti Abdul Muthalib melihat saudaranya datang marah-marah karena anaknya sudah berbuat hal yang tidak baik versi Abu Jahal. Kita akan dengarkan, kita akan saksikan setelah jeda yang berikutnya. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kita kembali lagi di kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok Arwah binti Abdul Muthalib. Nah tadi ceritanya ya, putra dari Arwah binti Abdul Muthalib tadi ya habis nempeleng Abu Jahal ya di khalayak rame ketika itu. Pas dipisah ya, rupanya keponaan dari Abu Lahab dan Abu Lahab di situ. Abu Lahab mencak-mencak pemirsa, dilaporkan tindakan dari ya sang keponakan diadui ke emaknya sama ibunya. Ya, kebetulan ibunya adalah saudarinya Abu Lahab pemirsa. Karena ini memang saudara-saudara didatangnya. Arwah, ini anakmu kurang ajar. Ini anakmu nih baru nempeleng Abu Jahal, ngisini keluarga, malu-malui keluarga. Gitulah bahasa kitanya. Emang kenapa kamu mukul Abu Jahal, kata ibunya. Dia katanya gara-gara Abu Jahal ini ya gangguin si Muhammad. Oh itu, kalau gitu ini adalah hari terbaikmu wahai putraku. Dibela pemirsa. Ini adalah hari terbaikmu wahai putraku, karena kau telah membela sepupumu. Kau telah membela anak pamanmu, ya. Kau telah membela ya agama Allah Subhanahu Wa Taala karena Muhammad yang membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Heran Abu Lahab, mirsa. Ini diaduin kok bukan dimarahin buat malu, tambah dibelain, ya. Jadi curiga Abu Lahab. Akhirnya ditembak sama Abu Lahab. Arwah, jangan-jangan kau udah masuk Islam, kau udah ngikuti agama Muhammad, kata Abu Lahab.
tanpa ragu, tanpa bimbang, nggak nunggu besok-besok, nggak nunggu gajian turun, langsung disampaikan sama dia. Ya kalau memang iya kenapa? Nah, loh ya memang iya aku udah masuk Islam. Oh, berarti kamu sudah meninggalkan agamanya Abdul Muthalib. Kamu udah meninggalkan agamanya ayah kita. Hah? Arwah? Ya, itulah kenyataannya. Wahai Abu Lahab, kata Arwah, kapan lagi? Kenapa kau nggak mau membela ya keponakanmu? Kau nggak mau membela putra dari saudaramu? Seharusnya kau bela tuh putra saudaramu, keponakanmu kamu bela, kamu lindungi dakwahnya. Kata Arwah, sudah selayaknya kau lindungi dia. Kenapa? Karena nih, kalau dakwanya berkembang, kau juga nanti yang akan bangga terhadap keponakanmu itu. Kalau seminimal mungkin pun, kau seharusnya membela karena itu adalah keponakanmu. Kata Arwah. Gak takut ya, pemirsa, sama Abu Lahab. Arwah, apakah kau ingin menentang seluruh orang-orang Arab ini? Karena kau tahu bahwasannya si Muhammad itu sekarang lagi bawa agama baru, agama asing yang belum pernah ada. Kata Abu Lahab, pemirsa. Padahal Nabi SAW itu adalah memurnikan kembali tauhid, ya kan? Tapi Abu Lahab mengatakan seperti demikian tadi. Bahwasanya katanya Rasulullah ini membawa agama baru. Ya intinya dia ragu, mustahil nih agama ini bisa berkembang gitu. Akhirnya dia nggak mau berpanjang-panjang, ya berjidal, nggak mau dia berdebat sama saudarinya ya ini Arwah. Akhirnya dia nguncluk pulang Abu Lahab, pemirsa. Ya. Tapi Arwah luar biasa pemirsa, berani dia ya untuk menghadapi sosok Abu Jahal. Masya Allah. Sampean perempuan berani sampean kalau kira-kira ada abang sampean yang kira-kira itu menentang agama Allah, belum tentu takut ya, bisa jadi takut. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi kisah dari Arwah binti Abdul Muthalib, luar biasa, wanita pemberani, bahkan dalam riwayat dia jago dalam bersyair, ya, luar biasa. Dan beliau ini ya menurut riwayat wafat tahun 15 Hijriah ya di masa kepemimpinan ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi sedikit ya secuil dari kisah Arwah binti Abdul Muthalib. Semoga kita terinspirasi dari kisah tersebut. Semoga kalaulah kita wanita menjadi wanita yang tangguh sebagaimana Arwah binti Abdul Muthalib. Dan semoga saja ya kita menjadi orang yang berani untuk tanpa ragu mengajak orang tua kita yang mungkin belum mendapatkan hidayah, seperti sosok ya Tulaib bin Umair, putra dari ya wanita ataupun bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Arwah binti Abdul Muthalib. Ya, semoga Anda bisa meneladani dari kisah tersebut dan sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.